teman-teman. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Kita hari ini akan belajar mengenai keberagaman budaya di Indonesia. Keberagaman yaitu suatu hal yang tidak dapat dielakkan dari kehidupan di muka bumi ini. Pasti Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman yang memiliki perbedaan dan keberagaman yang sering kita temukan di sekeliling kita, terutama bagi yang hidup di negara Indonesia, negara yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Dari semboyan itu, kita tahu bahwa negara kita, negara Indonesia itu memiliki banyak sekali keberagaman. Keberagaman inilah yang membuat masyarakat Indonesia disebut sebagai masyarakat yang majemuk atau masyarakat yang memiliki banyak sekali keberagaman di berbagai suku di Indonesia sendiri. Nah, bangsa Indonesia itu memiliki Nusantara yang sangat luas dengan kepadatan penduduk nomor 4 dari 3,54% penduduk di dunia, setelah Amerika Serikat, India, dan Tiongkok. Setelah itu, apalagi dalam kemajemukan itu Indonesia punya 6 agama loh. Ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Buddha, dan agama Konghucu. Dari agama-agama itulah terwujud dalam kemajemukan, meskipun warga negara kita itu banyak sekali dari daerah-daerah, banyak sekali bahasa-bahasa, tetapi kita tetap bersatu dalam toleransi beragama itu. Nah, selanjutnya dari banyaknya penduduk itu terdapat banyak sekali keberagaman yang dimiliki baik agama, ras, suku, budaya, etnis, dan bahasa. Selanjutnya, dari banyaknya penduduk tersebut, kita banyak mengetahui keberagaman yang dimiliki di Indonesia itu sendiri. Keberagaman itulah yang terkadang memunculkan konflik yang diakibatkan dari perbedaan-perbedaan pendapat, ideologi kelompok di daerah mereka masing-masing. Di setiap Indonesia itu memiliki diskriminasi dan intoleransi dari agama mereka masing-masing, seperti agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Mereka memiliki pendapat mereka masing-masing, kepercayaan mereka masing-masing. Selanjutnya, dari keberagaman mereka itu kan sudah ada beberapa pendapat tentang kepercayaan mereka sendiri. Kenapa mereka bisa bersatu di Indonesia ini yang memiliki pemikiran sendiri? Karena mereka memiliki toleransi beragama. Toleransi beragama itu adalah toleransi yang sering digunakan atau diimpikan di negara-negara yang ada di dunia, termasuk negara kita itu sendiri, negara Indonesia. Nah, banyak orang di berbagai pihak, pemerintah, tokoh agama, aparat keagamaan, seluruh masyarakat Indonesia memimpikan toleransi beragama di agama mereka masing-masing. Namun toleransi akan menjadi mimpi ketika kita tidak mau
berusaha untuk mewujudkannya, karena toleransi itu muncul dari diri kita sendiri, diri masing-masing masyarakat kita sendiri. Ketika kita tidak punya rasa toleransi kepada agama orang lain, maka kita tidak akan mempunyai sikap rukun, sikap baik kepada agama lain, menghormati, seperti itu. Ada beberapa langkah-langkah untuk memiliki toleransi beragama, yaitu langkah pertama ada yang bisa kita lakukan atau untuk mewujudkan rasa sikap toleransi sendiri itu dengan mengetahui atau memahami apa itu toleransi. Toleransi adalah sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari nilai atau norma-norma agama, hukum, budaya, di mana seorang menghargai atau menghormati setiap kelompok dan setiap hal-hal yang dilakukan oleh orang lain. Jadi sikap kita terhadap orang lain itu harus mempunyai rasa hormat, rasa menghargai. Kita tidak boleh telah perbuatan orang lain yang sedang mereka lakukan. Toleransi juga dapat dikatakan sebagai sosial budaya dan agama yang bersikap dan perilaku yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Semisal ada beberapa warga yang melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain, itu namanya tidak sebagai toleransi beragama. Itu tidak termasuk toleransi agama di negara kita. Dari penjelasan saya tadi, kita tahu bahwa toleransi itu memiliki sikap yang sangat penting kita punyai di negara kita ini. Sikap yang mampu dan mau menerima serta menghargai segala perbedaan yang ada. Sikap menerima dan menghargai akan keberagaman agama. Nah, sudah saya jelaskan sedikit tentang keberagaman agama di Indonesia yang memiliki toleransi agama yang sangat besar. Kenapa memiliki toleransi agama? Ketika kita tidak mempunyai toleransi agama, maka tidak akan agama di Indonesia itu ada 6 agama. Pasti hanya satu agama. Karena Indonesia itu memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi, maka ada beberapa keberagaman agama di Indonesia kita ini. Nah, selanjutnya saya akan memutarkan sebuah video mengenai beberapa agama di Indonesia. Silahkan ditonton. Hari ini kita akan belajar mengenai keberaneka-ragaman agama. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, budaya, dan agama. Di Indonesia ada 6 agama. Yang pertama Islam, kedua Kristen, ketiga Buddha, keempat Hindu, kelima Katolik, dan terakhir Konghucu. Yang pertama adalah Islam. Orang Islam beribadah di masjid. Kitab sucinya adalah Al-Quran, dan hari rayanya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua adalah Kristen dan Katolik. Orang Kristen dan Katolik beribadah di gereja. Kitab suci mereka adalah Alkitab, dan hari raya mereka adalah Natal. Yang ketiga adalah Buddha.
Orang Buddha beribadah di vihara. Kitab suci mereka adalah Tripitaka dan hari raya mereka adalah Waisak. Yang keempat adalah Hindu. Orang Hindu beribadah di pura. Kitab suci mereka adalah Veda dan hari raya mereka adalah Nyepi. Dan yang terakhir adalah Konghucu. Tempat ibadah mereka adalah Kelenteng. Kitab suci mereka adalah Sesu Wuching. Dan hari raya mereka adalah Imlek dan Cap Gomeh. Itulah macam-macam agama yang ada di Indonesia. Sekian video dari... Nah, selanjutnya sudah kan tadi melihat video yang saya putarkan mengenai beberapa agama di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan agama-agama yang ada di Indonesia itu. Yang pertama ada gambar masjid. Masjid ini tempat ibadah untuk agama Islam. Nah, agama Islam itu agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, sehingga untuk memahami Islam seharusnya bersandar kepada informasi dari Allah. Kitab yang ada di agama Islam itu ada Al-Quran, dan Nabi Muhammad yang ingin masuk ke agama Islam itu tadi harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Nama kitab sucinya ada Al-Quran. Permulaannya ada 1400 tahun yang lalu. Di sini di agama Islam memiliki hari besar, ada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, Isra Mi'raj, terus tahun baru Hijriah. Nah, di Indonesia itu yang masuk dalam agama Islam itu ada 87%. Jadi lebih dari setengah yang ada di Indonesia itu masuk dalam agama Islam tadi. Yang kedua ada agama Kristen Protestan. Di sini Kristen ada dua, Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Nah, Kristen Protestan itu memiliki sebuah mazhab dalam agama Kristen sendiri. Saya akan membacakan sedikit penjelasan dari Kristen Protestan tadi. Pada Kristen Protestan memiliki gerakan reformasi atau pembaruan yang dilakukan oleh Martin bukanlah yang pertama kali. Jadi dulu itu Kristen itu ada beberapa yang dipecah menjadi agama-agama lain, seperti salah satunya juga ada Kristen Protestan itu tadi. Nah, pembaruan-pembaruan itu selalu muncul dalam sebuah agama. Seperti ini sudah dijelaskan, memiliki pembaharuan yang dilakukan seperti terjadi di Perancis yang dipimpin oleh Peter. Nah, di Protestan ini tadi nama kitabnya adalah Alkitab yang dibawa oleh Yesus Kristus dan permulaannya sekitar 2000 tahun yang lalu.
Kristen Protestan ini memiliki hari besar Natal, terus hari Paskah, hari kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya ada Kristen Katolik. Kristen Katolik ini memiliki sejarah yang bermakna gereja yang berada dalam persekutuan penuh dengan Roma yang dipahami oleh banyak negara. Di sini Kristen Katolik sendiri memiliki jabatan yang tinggi dari Kristen-Kristen yang lain. Jadi Kristen Katolik ini bisa dicontohkan seperti pejabat-pejabat yang tinggi di masa dahulu yang memiliki keberadaan yang lebih tinggi dari yang lainnya, itu masuk dalam agama Katolik. Di sini nama kitabnya sama seperti Protestan, ada Alkitab dan dibawakan oleh Yesus Kristus. Permulaannya juga sama, sekitar 2000 tahun yang lalu. Tempat ibadahnya ada di gereja. Dan hari besar agama Katolik ini ada hari raya Natal juga, terus kenaikan Isa Al-Masih, ada hari Paskah. Selanjutnya ada Buddha. Ada agama Buddha. Agama Buddha memiliki kitab yang namanya Tripitaka dan pembawanya adalah Siddhartha Gautama. Awalnya muncul ada sekitar 2500 tahun yang lalu, dan tempat ibadahnya ini ada di wihara. Hari besar keagamaan Buddha ini ada hari raya Waisak, hari raya Asada. Nah, selanjutnya ada agama Hindu. Ini ada gambar pura yang ada di Bali. Agama Hindu itu masuk di Indonesia pada abad ke-5 di Kalimantan Timur, lebih tepatnya di Kerajaan Kutai. Nah, agama Hindu itu memiliki Tuhan yang namanya Sang Hyang Widi. Agama Hindu ada memiliki kitab yang namanya kitab Weda. Nah, dari penjelasan tadi saya punya ini ada papan keberagaman agama di Indonesia. Kita akan bermain tempel gambar. Ini ada hari raya, terus ada gambar orang memakai pakaian adat agama itu, ada nama agama itu apa. Di sini sudah ada banyak. Mari kita tempelkan. Selanjutnya ada Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri ini masuk ke hari besar agama Islam. Di sini. Lanjut, selanjutnya ada Al-Quran. Al-Quran ini kitab suci dari agama Islam. Ini ketika kita sudah pasang semuanya, medianya sudah jadi, ini sudah ada nama agama-agama itu sendiri. Nah, itu penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Cukup sampai di sini. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.